Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita senantiasa wajib untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan sehingga pada hari ini di pagi hari kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul ya di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita ini dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah panitia kasih judul apa? Seandainya hidayah bisa apa? Bisa ku beli ya. Namun ternyata tidak bisa dibeli kan? Begitu jawabannya. Jangankan saya yang mau beli, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa beli ya. Apalagi kita ya. Kenapa? Karena hidayah adalah benar-benar hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau pandai, sangat pandai dalam menjelaskan kebenaran. Karena Rasulullah SAW diberi banyak kelebihan, diberi akhlak yang mulia, diberi kefasihan lisan, kemudian husnul bayan, ya, cara penyampaian yang terbaik. Ini semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan tentang Nabi, sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Akan tetapi itu dinamakan oleh para ulama dengan hidayatul irsyad, yaitu memberi petunjuk untuk mengarahkan manusia kepada hidayah. Tetapi yang menentukan hati manusia dapat hidayah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dikenal oleh para ulama dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik yaitu dia dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah sehingga mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, yaitu seorang berusaha memberi petunjuk, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, setiap kaum muslimin ya, bisa berusaha mengajarkan Islam, mengajarkan kebenaran kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW memberi motivasi, kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau memberi petunjuk, dengan sebab engkau berdakwah, dengan sebab engkau mengantarkan mereka kepada kebenaran, maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah. Ini dalil bahwasanya setiap orang disuruh berusaha untuk melakukan hidayatul irsyad, memberi petunjuk. Tetapi yang memberi taufik seorang hatinya mendapat hidayah atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu hanya hak murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil akan hal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Demikianlah itu adalah petunjuk Allah. Allah beri petunjuk dengannya kepada yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah itu yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya sebab-sebab hidayah sudah terkumpulkan, para petunjuk hidayatul irsyad
sudah terkumpulkan, ya, segala sebab sudah terkumpulkan. Namun kalau Allah tidak beri hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Jadi Allah turunkan sebab hidayah, malaikat turun bertemu dengan mereka. Yang sudah mati, nenek moyang mereka hidup lagi untuk ngomong mereka, ayo beriman, ayo beriman. Malaikat turun suruh beriman, apalagi kurang sebab hidayah. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, apa yang mereka hendaki, harta yang mereka kehendaki, segala sesuatu dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka liyu'minu illa ayyasha Allah." Mereka tidak bakalan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka jahil. Jadi meskipun sebab hidayah luar biasa, hidayatul irsyad luar biasa, namun kalau Allah tidak berikan hidayah taufik, maka seorang tidak bisa mendapat hidayah. Dan ini contohnya banyak, ya. Sering saya sampaikan. Contoh seperti, ya, orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kurang sebab hidayah. Luar biasa, mereka tinggal bersama kaum muslimin. Mereka setiap hari berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ikut pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kecuali salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Kalau salat Isya dan salat subuh mereka tidak datang, tidak ketahuan karena gelap, ya. Tapi kalau salat duhur, solat asar, solat maghrib, mereka datang berjamaah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar ujangan-ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun ayat-ayat menegur mereka secara langsung, membongkar isi hati mereka. Apalagi kurang sebab hidayah. Yang kurangnya tidak ada kurang sama sekali, hanya saja Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Jadi sebab hidayah sudah terkumpulkan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Talib. Nabi begitu sayang kepada pamannya Abu Talib, ya. Bahkan berusaha mendakwahi pamannya. Kenapa? Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya sejak kecil. Ya, luar biasa sayangnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, sampai-sampai Nabi SAW menggembalakan kambing-kambing itu, diantaranya hasilnya diberikan kepada pamannya, karena pamannya miskin. Kenapa Nabi SAW memelihara Ali bin Abi Thalib? Karena Abu Thalib miskin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan anakmu Abu Thalib saya yang pelihara. Karena sayangnya dia kepada pamannya. Terus pamannya juga sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga rela membela mati-matian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW terus mendakwahinya. Kita tahu bagaimana kalau kita sayang kepada seorang, seakan-akan Abu Thalib pengganti bapaknya. Gimana kalau kita sayang sama bapak kita? Ini Abu Thalib pengganti bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Abu Thalib. Bahkan tatkala di akhir hayatnya Rasulullah SAW datang, "Qul ya ammik la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Tapi ada Abu Jahal waktu itu. Abu Jahal mengatakan, apa kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam kondisi musyrik. Saking sayangnya Nabi sampai berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh saya benar-benar akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Tapi Allah tegur. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Padahal Nabi sangat cinta kepada Abu Talib yang manzilahnya, kedudukannya seperti ayahnya sendiri. Kata Nabi, kata Allah, kau tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi tidak bisa. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi memohon ampunan bagi Abu Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa beri petunjuk kepada pamannya sendiri. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada ayahnya. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia menyuruh bapaknya, mendakwahi bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wa ayahanda. Dia menggunakan kalimat yang sangat
halus, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat sama sekali? Ya, sampai ayahnya mengatakan, apa namanya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, fa illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kau benci dengan Tuhan-Tuhan saya? Ya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, dakwah terus, ceramah terus. Kalau kau tidak berhenti ceramah, saya akan lempar engkau. Ya. Akan saya rajam engkau. Luar biasa. Bapaknya mengusir apa? Wahjurni maliyah. Tinggalkan aku. Diusir oleh ayahnya sendiri. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayang ayahnya, Allah pertemukan mereka di akhirat kelak. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir atau tidak? Dalam kondisi musyrik, ya. Anaknya Nabi, bapaknya tukang bikin Tuhan, ya. Anaknya siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya punya pabrik apa? Pabrik Tuhan. Ketemu di akhirat. Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Yalqa Ibrahimu abahu Azar." Tatkala dia hari kiamat kelak, Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatratun ghabarah. Pada ayahnya, wajah ayahnya ada kehinaan, ya, menunjukkan apa? Hitam dan menyedihkan, yang menunjukkan dia orang kafir. Fayaqul lahu Ibrahim. Ibrahim berkata kepadanya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku telah berkata kepada engkau, jangan kau bermaksiat kepadaku, jangan kau membangkang kepadaku? Fayaqulu abuhu, maka ayahnya Azar berkata, "Fal yauma la a'sik." Hari ini aku tidak akan membantah engkau lagi, wahai putraku. Fayaqulu Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani an la tukhziyani yauma yub'atsun." Ya Rabbku, bukankah kau telah berjanji kepadaku, kau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat kelak. Dalam doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun." Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari di mana manusia dibangkitkan. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim mengatakan, ya Allah, bukankah kau telah berjanji tidak akan menghinakan aku di hari kiamat kelak? Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya. Bagaimana dan kehinaan apa yang lebih tinggi lagi daripada seperti ini? Ayahku apa namanya? Di neraka jahanam. Ini kehinaan apa yang lebih besar daripada ini? Jadi dia berusaha masih membela ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berkata, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Fayanzur, lihatlah yang ada di bawah kedua kakimu. Nabi Ibrahim pun lihat, fa idza huwa bidhikhin mutalattikhin fayu'khadhu biqawamihi fayulqa fin nar. Tiba-tiba ayahnya Azar tadi berubah bentuknya seperti hewan dzikh, itu seperti dhaba, semacam serigala kecil, semacam anjing bentuknya, dalam kondisi kotor, kemudian kakinya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maksud saya, ini hadis riwayat Bukhari. Maksud saya Nabi Ibrahim begitu sayang kepada ayahnya. Namun dia tidak bisa beri hidayah kepada ayahnya. Lihat juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada istri dan anaknya. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dan dia berdakwah pada kaumnya 1000 tahun kurang 50, itu 950 tahun. Dan dia berdakwah terus menerus. Kata Nabi Nuh, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Bukan dakwah cuma hari Minggu pagi saja, tidak ya. Tapi siang dan malam, siang berdakwah, malam berdakwah. Itu kaumnya dia dakwahi. Bagaimana lagi dengan orang yang dia cintai, istri dan anaknya, yang dia tidur bersama istrinya, yang dia bekerja demi anaknya, tentu dia sangat sayang. Tetapi apakah Nabi Nuh bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya? Jawabannya tidak bisa. Sampai-sampai tatkala sudah turun hujan, kemudian sudah keluar air dari tanah, kemudian Nabi Nuh naik di atas perahunya, anaknya sedang berenang menyelamatkan diri dari banjir yang begitu besar. Maka Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, ayo naik atas perahu bersama aku, jangan kau bersama orang kafir. Anaknya masih ngeyel. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi menuju gunung, ya, yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Akhirnya anaknya pun tenggelam. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah, anakku ya Allah, dia termasuk dari keluargaku. Selamatkan dia, ampunilah dia. Nabi Ibrahim berdoa karena sayang kepada anaknya, tidak berhasil memberi hidayah kepada
anak yang sangat dia cintai. Sampai setelah anaknya sudah meninggal dalam kondisi kafir, dia masih berusaha, siapa tahu Allah mau memberikan ampunan kepada anaknya. Namun Allah tegur, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah, wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh, perbuatan kekufuran, maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau supaya engkau tidak termasuk dari orang-orang jahil. Ya, Allah tegur. Maksud saya ingin menjelaskan bagaimana begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya dan sudah berdakwah 950 tahun, itu pun tidak berhasil anaknya dapat hidayah. Jadi murni hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bilang tadi, ya, kalau seandainya hidayah kita bisa beli, kalau kita bisa beli, kita akan beli. Kita belikan, kita bagikan kepada orang-orang yang sangat kita sayangi. Ya. Tetapi kenyataannya tidak bisa dibeli. Uang para nabi tidak bisa beli hidayah buat orang-orang yang mereka yang sangat sayangi. Nabi Muhammad sangat sayang kepada Abu Talib, bahkan seperti bapaknya sendiri, tidak bisa dapat hidayah. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada bapaknya, sampai di hari kiamat dia berusaha membela bapaknya. Sudah selesai cerita, selesai dakwah, hari kiamat masih berusaha membela bapaknya. Itu pun bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam sangat sayang kepada istri dan anaknya, pun tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya, padahal sudah berdakwah 950 tahun. Ini dalil bahwasanya hidayah murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Ini harus kita yakini. Para nabi hanya memiliki hidayatul irsyad, kemampuan untuk menunjukkan kepada kebenaran. Tetapi yang beri taufik kepada seorang untuk menjalani kebenaran tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari situ kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita tahu-tahu lahir sudah muslim. Ini nikmat luar biasa ya. Tahu-tahu lahir sudah dapat apa? Hidayah. Tahu-tahu sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bapak ibu kita muslim. Alhamdulillah. Ya. Nabi Ibrahim saja tidak bisa beri hidayah kepada bapaknya, Nabi Muhammad tidak bisa kepada pamannya. Antum lahir tahu-tahu sudah dapat apa? Hidayah. Nikmat atau tidak? Nikmat ya. Makanya tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah SAW di awal berdakwah di kota Mekah, Nabi SAW mendapati dua orang yang sangat kuat, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-dua ini kuat. Dan Rasulullah SAW ingin salah satu dari keduanya bisa masuk Islam. Padahal kalau secara zahir tidak mungkin mereka masuk Islam. Tidak mungkin mereka masuk Islam. Makanya ada seorang sahabat tatkala dia hendak berhijrah bersama istrinya. Kebetulan sahabat itu sedang pergi. Tahu-tahu Umar datang bertanya kepada istrinya, "Hendak ke mana kalian?" Maka istrinya berkata, "Kami akan berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kalian telah membuat kesulitan bagi kami, kalian telah menindas kami, kalian telah begini. Kita mau cari jalan keluar, maka kami ingin berhijrah." Tahu-tahu Umar berkata, "Ya, semoga Allah memberi keselamatan kepada kalian." Oh, dia heran ini. Kok Umar yang jahat, yang kasar, yang kafir kok doain kebaikan bagi kami? Akhirnya Umar pun pergi, datang suaminya. Suaminya bertanya, "Ada apa?" "Tadi saya lihat Umar. Kalau kau lihat Umar bagaimana lembutnya hatinya." Kata suaminya, "Kau ingin Umar masuk Islam?" "Iya." "Tidak mungkin. Sampai himarnya masuk Islam baru dia bisa masuk Islam." Kalau himarnya masuk Islam baru si Umar bisa masuk apa? Islam. Saking sahabat ini tidak kebayang bagi dia Umar bisa masuk Islam. Bagaimana kebayang kalau masuk Islam sedangkan dia menyiksa para sahabat, ya, kerasnya kepada para sahabat. Tapi Rasulullah SAW berdoa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahal bin Hisham atau bi Umar bin Khattab." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal atau dengan Umar, salah satunya. Ya, Rasulullah SAW berharap. Rasulullah SAW tahu meskipun secara zahir mustahil, tidak mungkin, dua-duanya kenceng, dua-duanya jahat, tapi Rasulullah SAW tahu hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah,
kuatkanlah Islam, jayakanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang ini. Bi ahadi umarain. Apakah Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ternyata Allah kabulkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu-tahu Allah buka hatinya, kemudian dia masuk Islam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah jelaskan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, murni hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah, mereka hanya bisa menjelaskan kebenaran, tapi hidayah hanyalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita yang mendapat iman, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu, buat apa kita cari hidayah? Wong sudah ditakdirkan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah. Ya. Jawabannya, ini kembali kepada masalah takdir. Meskipun kita tahu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua sudah ditakdirkan, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, semua sudah ditakdirkan. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, ya. Lihat iblis itu luar biasa. Saya kalau pikir iblis ini gimana ya? Dia ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Maha Pencipta dan dia tahu Allah menciptakan dia. Tapi tidak mau tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya hidayah sebab untuk iblis? Iblis dia tahu Allah, dia tahu kekuasaan Allah, dia tahu Allah ciptakan Nabi Adam, dia tahu Allah ciptakan dia tahu Allah ciptakan dari api, dia bicara berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak dapat apa? Hidayah. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana apa perlu kita cari hidayah sementara sudah ditentukan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah? Jawabannya tetap perlu. Kenapa? Karena hidayah sama dengan masalah takdir, perkara yang tidak diketahui, tidak seorang pun mengetahui. Dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang mengetahui. Setiap kita tidak tahu bagaimana kita dapat hidayah atau tidak. Kita enggak tahu. Tapi kita bersyukur kepada Allah sekarang kita dapat hidayah. Kita Islam, kita ikut pengajian dan kita berusaha dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan jalankan, mudahkan dia menuju surga. Kata para sahabat waktu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falimal amal?" Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan, ada yang masuk neraka, mau surga, buat apa kita beramal? Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, masing-masing akan diarahkan, dimudahkan menuju takdirnya. Ya, kalau kita tahu bahwasanya Allah akan memudahkan seorang yang berbuat baik menuju surga, maka berbuat baiklah. Jangan berbuat maksiat. Dan kita husnudzon kalau kita berusaha, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Kalau Allah tahu kita berusaha, Allah akan mudahkan jalan kita. Kalau kita bersalah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berusaha. Tetap berusaha. Jangan sampai seorang mengatakan, "Ya, buat apa saya masuk Islam? Allah mentakdirkan saya tidak dapat hidayah." Loh, ente tahu dari mana bahwasanya Allah mentakdirkan ente masuk neraka jahanam? Anda tahu dari mana kalau Allah mentakdirkan Anda tidak masuk Islam? Dia tidak tahu. Sehingga sebagian orang tatkala melakukan kemaksiatan, mereka berdalil dengan takdir. Ya sudah ditakdirkan. Ya. Tapi waktu mereka melakukan kebaikan, mereka ini karena saya berusaha. Kenapa saya berusaha? Waktu melakukan maksiat, ya ini sudah ditakdirkan. Kira-kira gimana? Ya. Jadi saya ulangi, sebenarnya perkaranya mudah. Hidayah sama dengan takdir, dan takdir itu mencakup banyak perkara. Masalah hidayah, masalah rezeki, masalah ajal, itu kan semua sudah ditakdirkan. Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada orang dia berdalil, kalau kita berusaha beramal sudah ditakdirkan neraka jahanam, buat apa? Kita bilang sekarang ente kan sudah ditakdirkan bakalan punya rezeki. Segimana rezekinya Allah sudah takdirkan. Cuma Anda tidak tahu berapa rezeki yang akan Allah berikan kepada Anda. Sekarang Anda yakin hal tersebut? Yakin rezeki sudah ditakdirkan. Taib. Terus kenapa Anda bekerja? Ya, saya mau cari rezeki. Ya sudah, ente di rumah saja, enggak usah bekerja. Kalau rezeki itu datang, enggak usah bekerja pun akan datang, ya. Orang yang berakal sehat, dia akan berusaha. Loh, kalau saya di rumah terus gimana Gimana mau dapat rezeki? Harus berusaha. Lah sama, masalah hidayah pun demikian. Kita enggak tahu dapat hidayah atau tidak, tapi kita yakin hidayah sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ente kalau mau dapat hidayah berusaha cari. Sebagaimana Anda berusaha mencari apa? Mencari rezeki, ya. Kalau saya ditakdirkan punya anak, saya punya anak meskipun tidak menikah. Batok mau begitu. Gimana ente mau menikah punya anak? Emang ente
Orang nikah saja belum tentu punya anak, terus ente di rumah saja tahu punya anak dari mana? Ente yakin sudah ditakdirkan punya anak berapa atau tidak punya anak atau punya anak laki-laki berapa, perempuan berapa? Iya sudah ditakdirkan lauhul mahfuz. Terus gimana? Ya berusaha. Harus gimana? Ya kawin. Ya berusaha untuk mengetahui takdir tersebut, ente jalani sebab. Tapi kalau ente bilang kalau Allah berkehendak saya punya anak meskipun tidak nikah, ya ini orang gila yang ngomong demikian. Benar enggak? Makanya meskipun kita tidak tahu, meskipun sudah ditakdirkan kita surga atau neraka, tapi kita berusaha. Ente mau cari surga, berusaha beramal soleh. Ente mau cari makan, kerja, begitu. Sekarang ajal sudah ditentukan atau tidak? Sudah ditentukan. Nah kalau ente sakit, ente ke dokter atau tidak? Enggak, kalau Allah mentakdirkan saya berumur panjang, meskipun tidak berobat saya akan berumur panjang. Iya, tapi itu mati konyol namanya seperti itu. Ente berusaha. Sama. Jadi maksud saya masalah hidayah, masalah surga neraka, masalah rizki, masalah ajal, ini semua dalam koridor takdir. Ya seorang berusaha dia akan mendapatkan apa? Hasilnya. Tidak berusaha juga mendapatkan hasilnya tidak dapat ya. Tapi saya sering sampaikan kisah ini namanya apa namanya? Hanya ilustrasi tentang seorang yang dia ingin buktikan bahwasanya meskipun dia tidak berusaha maka rezeki akan sampai kepada dia. Dia tidak mau berusaha. Pokoknya saya mau di rumah saja. Maka suatu hari ada pembagian makanan dibagi oleh misalnya kepala kampung. Ini ada pembagian jatah makanan kepada kepala-kepala keluarga. Maka hendaknya kalian berkumpul pada hari ini akan ngantri baris dikasih makanan. Kata dia, saya tidak mau ikut kumpul. Kalau saya ikut kumpul berarti saya berusaha. Saya yakin itu rezeki akan sampai kepada saya meskipun saya tidak ngumpul. Akhirnya dia di rumah saja tidak mau kumpul. Benar dipanggil si fulan. Loh, kok satu orang ini enggak ada di mana dia? Si fulan dipanggil namanya. Oh, kalau saya jawab berarti saya berusaha. Saya tidak mau berusaha. Masih di rumah saja. Akhirnya betul ya, kepala kampungnya bilang, "Oh, coba cek di rumahnya itu bawa." Kan datang sendiri rezekinya. Akhirnya ada petugasnya bawa ke rumahnya. Nah ini, benar kan saya tidak usah berusaha, rezeki akan apa? Datang. Akhirnya ketuk-ketuk, fulan. Kalau saya jawab iya, berarti saya berusaha. Saya enggak mau jawab. Saya enggak mau jawab. Kalau saya jawab, berarti saya berusaha. Akhirnya, fulan. Aduh, gimana ya? Udah kita kasih orang saja. Dia dengar itu. Fulan. Oh, ada orangnya. Berarti itu juga berusaha ya. Jadi mau saya ini ilustrasi saja. Maksudnya namanya orang mau cari rezeki harus ada usaha. Benar terkadang orang tidak berusaha datang rezeki. Itu benar kadang-kadang seperti itu. Tapi itu kan di luar daripada sunnatullah. Itu karunia Allah berikan tiba-tiba. Ya. Tapi orang berusaha meskipun sedikit. Makanya kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih." Ya. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taksdu himasan wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Jadi burung berusaha. Nah, maksudnya sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, Anda harus berusaha meskipun sedikit, tapi tawakalnya dibenerin. Dengan tawakal yang dibenerin, tawakal yang hebat, usaha sedikit maka rezeki lebih banyak daripada usaha yang Anda usahakan. Artinya rezeki tersebut tidak berbanding dengan usaha Anda. Usaha Anda sedikit tahu-tahu, tapi tawakal Anda mantap ya. Harus dimantapkan dulu tawakal. Yakin rezeki dari Allah, berusaha. Meskipun usahanya tidak seberapa, Allah akan berikan rezeki lebih daripada yang kita bayangkan. Ya. Tinggal tawakalnya kita perbaiki. Jadi demikianlah perkara hidayah. Ya. Semuanya harus dicari. Sebagaimana rezeki dicari, sebagaimana kesehatan dicari. Meskipun kita yakin ajal kita sudah ditentukan, ya, maka hidayah pun harus dicari. Tidak ada bedanya antara hidayah dengan surga dan neraka, dengan rezeki, dengan ajal, dengan kesehatan. Ini satu bab, masalah takdir. Orang yang ingin mendapatkannya harus berusaha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita yakin bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan si fulan berhak, Allah itu Maha Adil dan Allah hikmah. Ya, tatkala Allah mentakdirkan si fulan berhak mendapat hidayah, si fulan tidak berhak mendapat hidayah, Allah Maha tahu dengan isi hati mereka dan Allah Maha hikmah dalam mentakdirkan hal tersebut. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada perbuatan Allah kecuali dibangun di atas hikmah. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim, yaitu Maha bijak, Maha hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, yang tidak ada perhitungan, tidak ada pertimbangan. Tidak, semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Allah sudah tahu tentang hikmahnya penentuan Allah. Si fulan berhak dapat hidayah, si fulan tidak berhak mendapatkan hidayah. Taib,
Selanjutnya yang ingin kita sampaikan, kenyataan yang ada, Allah Maha Adil, sehingga barang siapa yang berusaha mencari hidayah, dia pasti dapat. Ini kenyataan seperti itu. Enggak ada orang berusaha cari hidayah, saya belum dapat cerita, ada orang berusaha cari hidayah kemudian sesat. Kalau dia benar-benar cari hidayah dengan tulus, dia bersihkan hatinya dari kesombongan, dari intrik-intrik duniawi, dari kepentingan-kepentingan duniawi, dia bersihkan semuanya, itu benar-benar cari hidayah, insya Allah dia dapat. Dan ini banyak seperti ini. Kisah-kisah kenyataan sekarang banyak. Saya sering ketemu orang berusaha cari hidayah, dapat ya. Dan saya pun pernah, artinya saya berhusnudzon, saya pernah berusaha melakukan demikian ya. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi yang berusaha mencari hidayah. Kalau kita baca sejarah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sejarahnya panjang. Berpindah dari satu pendeta ke pendeta berikutnya, dari satu alim ke alim berikutnya, sampai akhirnya menjadi budak, kemudian diperjualbelikan, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mencari hidayah dengan perjalanan panjang bertahun-tahun, akhirnya menemukan. Kenapa? Dia berusaha, tidak putus di tengah jalan. Jadi maksud saya, kalau orang cari hidayah, dia pasti mendapat. Allah Maha Adil. Seandainya dia berusaha mencari hidayah, ternyata tidak dapat hidayah, dia pasti dapat uzur. Dia akan bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari kok, Anda tidak memberikan kepadaku. Engkau tidak memberikan hidayah kepadaku. Ya. Tapi kenyataannya kalau orang cari hidayah, dia pasti dapat. Kita sering dapati betapa banyak orang masuk Islam gara-gara mereka cari hidayah. Mereka berusaha mencari kebenaran, membaca kitab-kitab suci agama lain, kemudian baca Al-Quran, tapi dengan syarat hatinya bersih, membersihkan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Benar-benar murni, kata istilah para ulama, atajarrud lil haq, yaitu benar-benar memurnikan niat untuk mencari kebenaran, maka orang itu pasti akan mendapatkan kebenarannya. Pasti orang mendapatkan apa? Kebenarannya. Saya pun kalau bercerita tentang diri saya, ya, artinya waktu saya datang dari Sorong menuju Yogyakarta, ya, saya asing dengan dunia pengajian. Di Sorong dulu saya pernah mengaji sama ada ormas ini, kelompok ini ya. Terus sampai di Jogja, bingung, semakin bingung. Ternyata di Jogja semakin banyak daripada di Sorong ya. Semakin banyak macam-macamnya. Sampai saya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja saya pergi. Pergi ini saya datang, pengajian itu saya datang. Sampai Islam Jamaah pun saya datang, ketemu dengan ustadznya saya ketemu. Saya cuek aja pokoknya. Saya berusaha dialog sama ustadznya, padahal saya enggak punya ilmu. Tapi saya tidak peduli, pokoknya saya berusaha mendatangi yang dibilang sesat, enggak sesat, saya berusaha. Saya ingin buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saya buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saudara, alhamdulillah ya. Saya berdoa, kemudian saya salat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu saya ketemu dengan dai yang menyuruh kepada sunnah. Meskipun waktu itu saya sempat ketemu orang-orang yang tidak suka dengan sunnah dan benar-benar menjelek-jelekan itu dai-dai seperti itu. Benar-benar saya terpengaruh awalnya. Tapi doa tidak saya berhentikan. Saya terus berdoa kepada Allah. Kalau memang saya terakhirnya di sini, ya Allah, saya punya hujah. Saya sudah berdoa dan saya sudah berusaha. Kau tidak bisa menyalahkan saya. Maka saya berusaha dan berusaha. Alhamdulillah, tahu-tahu saya digiring kepada dai-dai yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW. Padahal begitu banyak cercaan yang saya dengar dan saya sudah hampir condong untuk menjauhi mereka. Saya masih ingat waktu di Jogja ada pengajian Ustadz Sunnah. Saya datang dan saya debat itu Ustadz. Saya tidak ingin sebutkan namanya, tapi Ustadz itu terkenal. Saya debat itu Ustadz tidak bisa jawab waktu itu. Saya masih ingat. Tuh, katanya mati kok tidak bisa jawab. Saya masih ingat itu. Karena saya baca buku-buku banyak, buku-buku saya beli buku agama saya baca dan saya debat, maka saya semakin yakin ini salah. Tapi saya tidak berhenti, terus berdoa agar Allah tunjukkan. Qadarullah, tahu-tahu Allah mengatur tiba-tiba. Padahal saya sudah benci, sudah antipati, tahu-tahu hidayah datang dengan sendirinya. Jadi mau saya para hadirin, ingat kalau orang berusaha mencari hidayah, pasti Allah berikan. Tetapi hidayah tersebut harus dicari dengan kesungguhan, ya. Dan terlalu banyak kita ketemu dengan teman-teman yang mu'allaf yang masuk Islam. Kalau kita tanya gimana ceritanya, dia akan cerita bagaimana dia mencari hidayah. Saya begini ceritanya, saya begini, ketemu, saya belajar, saya berdiskusi, berusaha mencari hidayah, Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Namun sebagaimana saya katakan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, terkadang orang yang tadi tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah. Terkadang orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa? Hidayah. Karena Allah mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita enggak tahu. Tapi pasti ada sebab. Cuma kalau kita tinjau dari dirinya, terkadang tidak ada sebab, ya. Seperti
kisah yang kita dengar sebagian ikhwan ya. Ada orang sangat benci kepada pengajian roja ya. Sampai dia melarang mengumpulkan tanda tangan supaya tidak ada pengajian ustaz-ustaz roja. Dan dia sangat benci ya. Dan ada pengumuman dia robek-robek, Sampai satu hari, alhamdulillah sekarang ini jadi donatur ya, sering bantu pengajian ya. Saya kadang ngisi di tempat dia ya. Kadang undang, waktu saya pernah ngisi 1.500 orang pengajian, semua dia yang tanggung buka puasanya, makan besar ya. Jadi rupanya dia itu ya, satu hari merobek-robek pengumuman, tapi ada satu yang belum kerobek. Tulisan 756 AM. Waktu dia mau jalan, dia pingin coba-coba, ini apa sih? Coba dapat hidayah. Padahal sudah berusaha melarang-larang. Tapi tatkala dia pingin tahu, itu mungkin sebabnya dia dapat hidayah. Oke, tergetik, kenapa saya mencela? Coba saya pingin tahu, dengar. Tahu dapat hidayah. Saya cerita juga bagaimana ada seorang, ya, saya ketemu dia ikut pengajian, sampai ke Jogja dia ikuti, sampai ke Gunung Kidul dia datang. Dia kenalkan, Ustaz, saya fulan. Oh ya, saya ingin cerita, Ustaz. Cerita apa? Ustaz, gimana tahu saya bisa ngaji sama Ustaz? Gimana ceritanya? Waktu itu saya buka internet, saya lihat Ustaz dicaci maki, dijuluki Fir'aun. Saya penasaran, ini Fir'aun kayak apa ini? Kok bisa dijuluki Fir'aun. Saya penasaran, maka saya putar-putar. Oh, Fir'aun kayak gini. Akhirnya saya datang sekarang. Jadi terkadang tadi dia urusan bukan mencari hidayah, tapi pingin tahu aja. Tahu-tahu Allah kasih hidayah. Akhirnya mengenal sunnah. Ya. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat juga kisah siapa? Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi dalam Sahih Muslim masuk Islam, kenapa? Gara-gara ingin menyembuhkan Nabi. Niatnya baik. Nabi SAW dituduh sebagai majnun, orang gila. Saking seringnya dia dengar Muhammad ini orang gila, dia berniat baik. Dia cari itu Nabi Muhammad di Mekah, pingin tahu mana Muhammad yang gila tersebut. Kok terkenal sekali orang gila ini? Saya ingin menyembuhkan dia. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, saya dengar Anda gila ya. Saya ini bisa menyembuhkan orang gila. Maukah saya sembuhkan Anda? Ya, subhanallah. Ini luar biasa ya. Jadi saya tidak bayangkan kalau ada orang datang kepada saya, Firanda, saya dengar kamu gila, Firanda. Itu perasaan yang sangat menyedihkan ya. Ada kasus ya, ini sangat lucu tapi sangat luar biasa. Jadi ada ustadz ya, ceramah di masjid. Ceramah menarik, tahu-tahu datang orang gila masuk, benar-benar gila. Sekarang yang datang orang gila. Orang gila itu pintar, dia ngejek ustadz. Dia bilang Ustadz, kalau antum mau cari uang jangan di masjid. Kurang ajar katanya. Tapi ustadz itu tenang saja ya. Begitu ada cobaan-cobaannya. Datang, saya dengar kamu gila. Saya ingin obati. Tapi Rasulullah SAW tidak tersinggung waktu dibilang kamu gila. Rasulullah SAW langsung bilang, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji milik Allah, kami memuji Engkau dan kami mohon pertolongan kepada Engkau. Kami berlindung dari keburukan jiwa kami, keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Waktu mendengar kalimat tersebut, Dimat kaget. Dia mengatakan, A'id alayya kalimatika haula. Ulangi lagi. Rasulullah SAW ulangi lagi 3 kali, maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam gara-gara Innal hamdalillah. Luar biasa. Sebabnya Ada niat baik. Ingin Ingin menolong orang gila. Akhirnya dapat hidayah. Ada sebab ya. Jadi sebab itu pasti ada, entah dia yang lakukan atau mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita enggak tahu ya. Seperti Sumamah bin Utsal ya. Ini saya sering sampaikan juga. Ini menakjubkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sumamah bin Utsal ditangkap oleh para sahabat, diikat di tiang Masjid Nabawi. Dia seorang pemimpin orang-orang kafir. Maka datanglah Rasulullah SAW mendatangi Sumamah, dan Rasulullah SAW berkata, Ma indak ya Sumamah, apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka Sumamah berkata, Indi khair ya Muhammad, saya punya kebaikan wahai Muhammad. In taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidi malan, ya wahai Muhammad, kalau kau membunuh saya, ingat saya punya anak buah yang banyak, akan balas dendam. Tapi kalau kau ingin membebaskan aku, maka kau akan membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Tapi kalau kau ingin harta, bilang saja. Rasulullah SAW tinggalkan Sumamah.
Hari kedua Rasulullah SAW datangi lagi. Dia masih terikat. Rasulullah SAW berkata, "Ma indak ya Thumamah?" Apa yang hendak ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Thumamah mengatakan, "Ma qultu laka." Apa yang sampaikan sebagaimana telah sampaikan kemarin. In tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya, kau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Sudah berubah, mulai berubah Thumamah. Kalau hari pertama dia bilang, "Kalau kau bunuh saya, ingat anak buahku banyak." Waktu hari kedua kalimat ini sudah enggak ada lagi. Langsung dia loncat pada, "Kalau kau membebaskan saya akan berikan apa? Balasan yang baik." Rasulullah SAW cuekin aja. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, "Ma indak ya Thumamah?" Apa yang kau sampaikan? Ya kayak kemarin kata sudah mulai apa? Perubahan. Tidak lagi angkuh, tidak lagi mengatakan saya ini bos, saya punya anak buah banyak. Berubah dia. Waktu dia mengatakan sebagaimana yang saya katakan kemarin, Rasulullah SAW mengatakan, "Atliqu Thumamah." Bebaskan dia. Sudah tanpa apa Rasulullah SAW bebaskan. Pergilah Thumamah. Harusnya dia pulang ke kampungnya, tidak, ternyata dia pergi, dia mandi, dia balik lagi. Dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dia dapat hidayah? Karena diikat di tiang Masjid Nabawi. Kenapa tiap hari dia lihat Nabi kumpul, Nabi salat berjamaah, dengar ceramah Nabi selama 3 hari, dia dapat apa? Hidayah. Coba antum cari orang kafir ikat di sini ya. Siapa tahu dapat hidayah. Bikin pengajian tiap hari, siapa tahu dapat hidayah. Jadi 3 hari dengar ceramah dapat apa? Hidayah. Maka dia mengatakan tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu. Ya Muhammad, sekarang engkau yang paling aku cintai. Tidak ada ya negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Sekarang negerimu yaitu kota Madinah adalah kota yang paling aku cintai. Dapat hidayah dengan begitu mudah. Jadi benar-benar hidayah mau saya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan seorang berusaha untuk mencari hidayah tersebut, dan barang siapa yang mencari dia pasti akan mendapatkannya. Taib ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu ayyakum. Kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menghalangi seorang dapat hidayah. Apa sebab-sebab orang akhirnya tidak bisa dapat hidayah? Di antara sebab utama seorang tidak bisa dapat hidayah karena kejahilan. Karena kejahilan. Sehingga dia tidak bisa memiliki tasawur, memiliki gambaran yang benar tentang Islam. Tidak memiliki gambaran yang benar tentang apa? Sunnah. Dan ini banyak orang tidak dapat hidayah sunnah. Gara-gara punya gambaran yang salah tentang dakwah sunnah. Apalagi ahlul bidah, orang-orang yang hasad, sering memberi gambaran-gambaran yang buruk tentang dakwah sunnah. Ya, yang sering kita dengar. Ya. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu, orang-orang salaf itu suka mengkafirkan. Ya, seperti itu. Suka menumpahkan darah. Dan saya sampaikan, sampai ada buku judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu seakan-akan suka menumpahkan darah, suka membunuh dan macam-macamnya, suka mengkafirkan. Padahal ini tidak benar. Kita lihat mana pengajian-pengajian kita yang kita suka mengkafir-kafirkan? Tidak ada. Saya tidak pernah dengar ustaz ya sunnah suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada ya. Kecuali kalau suatu kekufuran disebut ini kekufuran, tapi mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafir-kafirkan misalnya ormas-ormas, mengkafir-kafirkan aliran-aliran mana, saya enggak pernah dengar dari para ustaz. Itu hanyalah tuduhan. Adapun kita menyebutkan kesalahan mereka, itu dari bukti kita ini baik, kita ingin kebaikan bagi mereka, maka kita kritiki, enggak jadi masalah kan kita mengkritiki saudara. Adapun mengkafirkan ini tidak pernah kita lakukan. Apalagi sampai membunuh, menumpahkan darah. Ini tidak benar ya. Tidak benar ya. Sebagai bukti nyata adalah kerajaan Arab Saudi. Ini sering sampaikan. Arab Saudi luar biasa bagaimana bantuan mereka kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain, tanpa membedakan ini negeri sunnah atau bukan, semuanya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karenanya ada istilah pepatah Arab, an-nasu a'da'un lima jahilu. Orang-orang itu adalah memusuhi apa yang dia tidak ketahui ya, karena dia tidak tahu tentang hakikat dakwah sunnah, dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang mendatangkan ketenangan, dakwah yang menyuruh kepada tauhid ya, memurnikan ajaran Islam ya. Maka mereka tidak, karena ketidaktahuan gambaran yang benar, mereka benci kepada dakwah sunnah karena suudzon yang mereka dapatkan dari berita-berita yang tidak benar. Ini sekarang apalagi ya, saya kemarin ke Bali ya, ketemu dengan sebagian ikhwan cerita ya, tantenya murtad ya. Bukan tantenya, ibu omnya. Jadi ibu omnya murtad, sementara omnya ini masuk Islam. Waktu omnya masuk Islam, setiap pagi wajahnya basah, dia sholat subuh. Ibunya mulai curiga. Kamu kok setiap pagi wajahmu basah? Sholat subuh maksudnya kan? Kamu masuk Islam ya? Omnya diam-diam aja. Kamu jangan masuk Islam tuh tukang bom sana, tukang bunuh-bunuh. Jadi
repot. Akhirnya ada orang tidak mau masuk Islam gara-gara gambaran tentang Islam yang salah. Bahwasanya Islam itu apa? Suka membunuh, suka mengebom, ya. Dan ini sangat merusak citra Islam. Nabi SAW dahulu berusaha menjaga citra Islam. Dahulu di zaman Nabi ada orang-orang munafik dan mencela Nabi, mencaci maki Nabi, menuduh Nabi yang tidak-tidak, ya. Sampai sebagian sahabat jengkel. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarin saya bunuh orang munafik ini. Ya, kenapa dia mencela Nabi? Dia mengatakan, contohnya dia mengatakan, "Ya Muhammad, adilah engkau." Ya, bagaimana Nabi tidak adil? Ini utusan Allah kok tidak adil? Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illa ma adil." Kalau saya tidak adil, terus siapa yang mau adil? Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan. La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang-orang dibilang Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW berusaha menjaga citra Islam. Jangan sampai Muhammad dituduh membunuh apa? Sahabatnya. Ini orang munafik, orang kafir, tapi KTP mereka apa? Islam. Saya ulangi, orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka itu orang kafir. Hati mereka kafir namun penampilannya Islam. Namun mereka sebenarnya orang kafir. Namun Nabi dan orang kafir boleh untuk dibunuh karena mereka mencela Nabi, mencaci Nabi dan murtad keluar daripada Islam. Namun Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Ada Rasulullah SAW ingin berusaha menjaga citra Islam. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, ya, sehingga nanti mereka tidak mau masuk Islam. Jadi menjaga citra Islam itu penting. Nah, kita dapati sebagian orang yang takfirin, tukang ngebom, justru merusak citra Islam. Ya, bahkan di-upload video-video mereka membunuh sama kaum muslimin, ya. Sehingga orang-orang banyak tidak jadi masuk Islam gara-gara seperti itu. Dan saya sudah dapat juga cerita sebagian ikhwan, saudara-saudara saya di teman-teman di Universitas Islam Madinah cerita, saya ketemu sebagian orang, dia sudah tahu tentang kebenaran Islam, namun tidak mau masuk Islam. Kenapa? Di Islam itu ada tukang bom dan macam-macamnya. Ya, sehingga akhirnya dia menolak ajaran Islam. Kenapa? Karena gambaran yang salah. Ini sebab banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara tidak mengetahui tentang hakikat Islam atau tidak mengetahui hakikat tentang sunnah. Tapi di antara sebab berikutnya yaitu Allah mengetahui bahwasanya orang ini memang tidak berhak untuk menerima hidayah. Kenapa? Saking busuknya hatinya. Orang yang tidak berhak untuk dapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 23, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, la asma'ahum, maka Allah akan buat mereka mendengar, itu mendengar untuk menerima hidayah. Tapi Allah menjadikan mereka tidak mau mendengar. Ini orang musyrikin. Kenapa? Karena Allah tahu dalam diri mereka ada keburukan. Oleh karenanya, banyak orang tidak dapat hidayah karena bukan masalah ini benar atau tidak, tapi karena hati yang tidak mau terima, hatinya buruk. Ya, hatinya buruk. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan apa? Hidayah meskipun dia tahu itu kebenaran. Ya, makanya tadi Allah mengatakan walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah tahu bahwasanya hati-hati mereka itu baik, la asma'ahum, Allah akan buat mereka mau mendengar tentang kebenaran. Tapi mereka sudah dengar ayat Allah namun mereka mendengar dengan pendengaran seperti orang yang tuli, tidak bisa menerima hidayah dari mendengar ayat-ayat Allah tersebut. Jadi ikhwan, masalahnya masalah hati. Anda kalau berusaha cari hidayah dengan hati yang murni, benar-benar ingin mencari kebenaran tanpa ada tendensi-tendensi duniawi, maka Anda akan dapat hidayah. Tapi kalau ada tendensi duniawi, ada kepentingan duniawi, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Di antara sebab terhalangnya seorang dari hidayah karena hasad dan sombong. Ya, hasad dan sombong. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat hidayah kenapa? Karena mereka hasad padahal mereka tahu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, itu orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Benar-benar mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Nah, ini gambaran yang luar biasa dari Allah tentang pengenalan orang Yahudi terhadap Muhammad. Kalau kita kenal anak kita, kita kenal betul bagaimana anak kita ini. Bagaimana anak kita, bagaimana sifat-sifat fisiknya, kalau main di mana, teman-temannya siapa. Kenapa? Dia anak kita. Tempat mainnya di mana? Seperti kita mengenal anak kita. Demikian orang Yahudi benar-benar kenal Allah, benar-benar kenal Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tercatat dalam Taurat, demikian dalam Injil tentang sifat-sifat Nabi. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa mereka dahulu bermarkas di
di Madinah karena mereka menanti kedatangan seorang nabi yang berhijrah di kota tersebut. Setelah nabi tersebut berhijrah, maka akan datang kemenangan. Kenapa mereka tidak tunggu di Mekah? Karena mereka tahu nabi tersebut akan mengalami kesulitan nanti. Jadi orang Yahudi mau cari enaknya saja. Mereka tidak mau tunggu di Mekah. Kalau Mekah kan masih masa susah. Mereka tahu bahwasanya nabi tersebut akan berhijrah suatu tempat yang tempat tersebut banyak kormanya. Ini sudah banyak. Ya, ini mereka tahu. Oleh karena Salman Al-Farisi waktu mencari hidayah diceritakan bahwasanya akan ada muncul seorang nabi dari suatu negeri yang banyak apa? Kormanya. Sehingga mereka kumpul di situ, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, mereka kumpul di Madinah nunggu munculnya nabi tersebut. Jadi karena kan saya mengatakan tadi seperti orang tua yang tahu di mana tempat main anaknya, nabi juga, orang Yahudi juga tahu di mana tempat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka sesumbar, Allah sebutkan ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, mereka orang Yahudi dahulu kalau bertikai dengan penduduk kota Madinah asli kaum Ansor sebelum masuk Islam, mereka sering sesumbar. Kata mereka, nanti akan muncul nabi terakhir, kami akan bersama nabi tersebut membasmi kalian, menyerang kalian. Ini sering didengar oleh orang-orang Ansor, sesumbarnya orang apa? Yahudi. Kok sedikit-sedikit akan muncul nabi, kita akan serang kalian. Sedikit-sedikit akan muncul nabi, kita akan serang kalian. Ini sering didengar oleh kaum Ansor. Begitu muncul nabi tersebut, kaum Ansor bilang, ini jangan-jangan nabi yang sering dibilang sama Yahudi. Ayo kita masuk Islam dulu sebelum mereka. Dan benar, akhirnya ini di antara sebab Allah sebutkan kenapa kaum Ansor mudah untuk masuk Islam. Di antaranya mereka sering dengar orang Yahudi sesumbar membanggakan nabi akan muncul di akhir zaman, yang akan menyerang kaum Ansor. Akhirnya kaum Ansor masuk Islam duluan, orang Yahudi jengkel. Ternyata nabi tersebut mereka sudah tahu sifatnya seluruhnya, namun ada satu sifat yang Allah tidak sebutkan. Ternyata nabi terakhir tersebut bukan orang Yahudi dan mereka tidak terima. Karena keyakinan mereka, agama mereka eksklusif. Yang masuk surga hanyalah orang apa? Yahudi. Selain Yahudi masuk neraka jahanam. Ternyata nabi ini orang Arab. Padahal mereka selama ini bertengkar sama orang Arab. Antum bayangkan gimana jengkelnya mereka ya. Suku ini sering bertengkar sama suku ini. Akan muncul jagoan kami melawan kalian. Tahu-tahu jagoannya muncul dari suku yang lain. Gimana enggak sakit hati? Itulah kira-kira orang apa? Yahudi. Sehingga mereka tidak beriman kepada, padahal mereka tahu. Mereka tahu, ya. Sampai sebutkan dalam sebagian riwayat, waktu bapaknya Sofia, ya, Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bersama pamannya Sofia ngecek Nabi Muhammad. Mereka datang ke Rasulullah. Mereka ngecek. Dan Sofia dengar pembicaraan mereka. Setelah ngecek, mereka pulang ke rumah, terus kata pamannya kepada bapaknya Sofia, gimana itu? Huwa, apakah benar itu nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata dia, benar. Itu benar nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus gimana? Saya akan musuhin dia. Kata siapa? Saya akan musuhin dia selama saya masih hidup. Aneh, mereka sudah tahu itu nabi yang mereka tunggu-tunggu, dan ini dengar oleh Sofia. Itu nabi yang ditunggu-tunggu. Kenapa bapak aku melawan dia? Kenapa? Karena hasad. Hasadan min indi anfusihim. Ya, karena hasad yang muncul dari diri-diri mereka. Sama seperti iblis tahu Nabi Adam benar, Nabi Adam lebih berilmu, Allah ajarkan ilmu, namun tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena hasad. Dan ini banyak menjadikan orang-orang tidak dapat hidayah gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Di antara contoh orang-orang yang hasad tidak dapat hidayah adalah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya, Abu Jahal ini sebenarnya gelaran dia Abul Hakam. Abul Hakam ya. Karena dia cerdas, kemudian dia itu pandai mengatur, maka dia dijuluki dengan apa? Abul Hakam. Tetapi Rasulullah SAW bilang dia apa? Abu Jahal, si goblok ya. Harusnya si pintar jadi siapa? Si goblok ya. Ya, kenapa? Karena dia goblok memang. Siapa namanya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini pernah ditanya oleh Miswar bin Makhramah. Dan Miswar bin Makhramah ini ponakannya Abu Jahal. Dia adalah ibnu ukhti Abi Jahal. Jadi anak dari saudari perempuannya Abu Jahal. Dia bertanya kepada Abu Jahal, "Ya khali, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib?" Kata dia, "Wahai pamanku, apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai pendusta? Qabal an yaqula maqal, sebelum dia mengaku sebagai nabi, pernahkah kalian menuduh dia sebagai pendusta?" Faqala, "Ya ibna ukhti." Maka Abu Jahal menjawab, "Wahai anak saudari perempuanku, wahai ponakanku, wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syabun yud'al amin." Sungguh Muhammad dahulu berada bersama kami dan dia adalah seorang pemuda
yang dikenal sebagai Al-Amin, digelari sebagai orang yang amanah, terpercaya, enggak mungkin dusta. Fama jarrabna alaihi kadziban qad, kami tidak pernah tahu dia dusta meskipun sekali enggak pernah. Abu Jahal mengakui ini. Qala Miswar bin Makhram bertanya lagi, "Ya Khali, fama lakum la tattabi'unahu?" Kenapa kalian tidak mengikuti Muhammad? Yang sudah tahu Muhammad tidak pernah dusta. Qala ya ibna ukhti, maka Abu Jahal menjawab, "Wahai ponakanku, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-Syaraf." Kami Banu Makhzum, jadi Banu Makhzum kabilahnya Abu Jahal dengan Banu Hashim kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sering berlomba-lomba untuk menunjukkan kemuliaan, dan Abu Jahal mengakui, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-Syarafa. Kami Bani Makhzum, kabilah Makhzum dan kabilah Bani Hashim sering bersaing dalam meraih kemuliaan. Fa at'amu wa at'amna. Mereka memberi makan kepada fakir miskin, kami Banu Makhzum juga beri makan kepada fakir miskin. Wa saqau wa saqaina. Mereka beri minum kepada orang-orang miskin, kepada jamaah haji, kami pun beri minum kepada sebagaimana mereka. Wa ajaru wa ajarna. Mereka melindungi, kami juga melindungi. Kalau ada orang minta perlindungan, mereka beri perlindungan, pertolongan melalui memberikan perlindungan. Kami pun memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Hatta idza tajasaina ala rukabi kunna kafarasai rihan. Sampai akhirnya kita ini sudah bersaing sama-sama. Seperti dua kuda yang saling berlomba, sama-sama ini. Sudah sama-sama dalam segala hal. Mereka suka sedekah, kami sedekah. Mereka suka menolong, kami pun suka menolong. Kami bisa menyaingi mereka dalam segala hal. Qalu minna nabiyyun. Tahu-tahu Bani Hashim mengatakan kita punya nabi. Nah, kalau ini kita enggak bisa nyaingi. Kata Abu Jahal, "Famata nudriku mithla hadhi?" Bagaimana kita juga mengaku ada nabi? Ini yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah bersaing sejak awal. Kalau kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah, kabilah Banu Hashim juga, Banu Makhzum juga bisa bersedekah. Kalau kabilah Bani Hashim bisa menolong orang, Banu Makhzum juga bisa menolong orang. Nah, kalau ada kabilah Banu Hashim ngaku punya nabi, lah kita gimana mau ngalahin? Enggak mungkin saya ngaku saya sebagai nabi. Akhirnya mereka tidak boleh punya nabi. Kalau mereka punya nabi, mereka menang, kita kalah saingan. Jadi bagaimana caranya kita mengatakan mereka tidak punya apa? Nabi. Itulah sebabnya kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini di antara sebab orang tidak percaya karena hasad. Karena dia hasad, dia tahu itu kebenaran, dia tidak mau terima. Padahal dia tahu itu kebenaran. Namun karena hasad dalam dirinya, tidak mau tersaingi misalnya, maka dia tidak menerima kebenaran. Di antara sebab terhalangnya hidayah karena takut kehilangan kekuasaan. Dan ini peristiwa tragis yang dialami oleh Heraklius, dan Allah abadikan kisah Rasulullah SAW. Allah abadikan kisahnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW ceritakan tentang Heraklius. Kita tahu Rasulullah SAW, Islam adalah agama yang internasional. Maka Rasulullah SAW mengirim, mendakwahi para raja-raja. Dikirim surat oleh Nabi SAW. Di antaranya surat yang Rasulullah SAW kirim kepada Heraklius. Rasulullah SAW sebutkan, "Aslim taslam, masuklah Islam kau akan selamat. Kalau kau tidak Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin." Kalau kau tidak Islam wahai Heraklius, maka kau akan menanggung seluruh dosa rakyatmu. Ini ancaman Nabi. Rasulullah SAW mengatakan kita bersatu menuju kepada satu kalimat ya. Kemudian yaitu bertauhid kepada Allah. Hendaknya kau masuk Islam, kau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, maka ya kau akan menanggung seluruh dosa-dosa rakyatmu. Setelah datang surat tersebut, Heraklius ingin tahu siapa Muhammad ini. Dia tidak langsung mencela, karena dia seorang yang cerdas dan dia sudah dengar akan muncul nabi yang baru, nabi terakhir di zaman-zaman dia. Maka dia ingin cek benarkah nabi tersebut yang ngirim surat sama saya itu nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Heraklius beragama apa? Nasrani, dari Romawi. Akhirnya qadarullah pada tahun tersebut, entah tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, mungkin tahun 6 Hijriah, tahu-tahu Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrikin yang masih kafir tatkala itu, sedang berjualan, berdagang di negeri Syam. Maka Heraklius pun manggil Abu Sufyan, ingin bertanya-tanya tentang nabi yang kirim surat kepada dia. Maka mulailah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat nabi. Dan seluruh jawaban Abu Sufyan sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW yang diketahui oleh Heraklius. Bagaimana nasabnya, ya, bagaimana dakwahnya, apa isi dakwahnya,
bagaimana model pengikutnya, semuanya benar. Setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan dengan panjang lebar sesuai dengan pertanyaan Heraklius, maka Heraklius berkata, "Fa in kana ma taqul haqqan, fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini." Kata Heraklius dengan perkataan yang sangat menakjubkan. Kata dia, "Wahai Abu Sufyan, kalau ciri-ciri yang kau sebutkan tentang Muhammad itu benar, maka dia akan menguasai kedua tempat kakiku ini." Artinya dia akan menguasai singgasanaku. Kenapa? Dia seorang nabi dan dia akan menguasai singgasanaku. "Walau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu." Kalau saya tahu saya mampu untuk bertemu dengan dia, maka saya akan berusaha bertemu dengan dia. "Walau kuntu indahu laghassaltu an qadamihi." Kalau saya berada di sisi dia, di sisi Muhammad, saya akan cuci kakinya. Kenapa? Menunjukkan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dia tidak jadi masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Disebut dalam Sahih Bukhari, dia kumpulkan rakyatnya. Kemudian mengatakan, "Wahai rakyatku, kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin jaya, ikutlah nabi ini, Muhammad." Maka rakyatnya kemudian protes. Maka terjadi kegaduhan. Jadi gaduhan, mereka tidak mau dan mereka ingin keluar dari istana. Maka Heraklius pun mengatakan, "Tenang. Saya tadi cuma tes saja ya. Pengen tahu kesetiaan apa kalian." Padahal tadi dia ingin ngajak, seandainya mereka beriman, dia beriman. Namun tatkala dia melihat rakyatnya tidak siap menerima Muhammad sebagai seorang nabi dan ingin memberontak, maka dia takut kehilangan apa? Kekuasaannya. Maka akhirnya dia pun tidak jadi beriman karena takut kehilangan kekuasaan. Oleh karenanya, banyak orang tidak mendapat hidayah gara-gara tidak ingin terlepas dari perkara dunia yang sedang dia miliki. Ya, ini juga sebab tertolaknya hidayah. Di antara sebab tertolaknya hidayah atau tidak diterima hidayah karena ada syahwat, ya. Tidak ingin sulit hidup ini. Sebagian orang kafir tidak masuk Islam. Wah, kalau saya masuk Islam repot. Khamar tidak boleh lagi minum. Wah, saya tiap hari minum khamar. Susah masuk Islam. Tidaklah. Bukan mencari kebenaran, tapi memang dia tidak ingin melepaskan syahwat dia. Ya, kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi berzina. Kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi makan daging babi, padahal daging babi itu daging paling enak. Ya. Saya ketemu dengan orang mu'allaf, ya. Dia bilang, "Ustaz, daging yang paling saya sukai daging babi waktu saya masih apa? Kafir. Tidak ada yang bisa menyaingi kelezatan daging babi kecuali kambing muda," katanya. Jadi nggak tahu ya. Itu pengakuan dia ya. Namanya selera tidak usah diperdebatkan ya. Intinya dia selera dengan apa? Daging babi. Dan dia mengatakan daging babi sangat enak, itu makanan sehari-hari. Namun setelah saya masuk Islam, saya tidak mendapati ada daging yang lezat seperti daging babi yang bisa menyaingi cuma apa? Daging kambing muda. Jadi sebagian orang tidak mau masuk Islam karena dia tahu, wah kalau saya masuk Islam nanti begini susah. Sebagian orang tidak mau mengenal sunnah. Kenapa? Kalau saya mau kenal sunnah nanti begini repot, saya tidak bisa lagi begini, tidak ada lagi pemasukan dan macam-macamnya. Sehingga tidak mau mengenal sunnah. Akhirnya dia terhalang dari hidayah gara-gara tidak ingin meninggalkan syahwatnya. Baik, di antara perkara yang sangat penting yang membuat orang banyak terhalangi dari hidayah, yaitu karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut meninggalkan adat istiadat. Dan ini adalah sebab yang paling parah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah. Ya. Lihatlah, Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Tatkala Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, kata mereka, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kami telah mendapati orang tua kami di atas suatu jalan dan kami tinggal ngikut saja. Kami tidak ingin keluar daripada tradisi nenek moyang. Kami tidak ingin keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi tradisi ini masalah yang buat seorang susah menerima kebenaran. Kenapa tidak ingin keluar dari tradisi? Kenapa kalau dia keluar dari tradisi akan dicela? Dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tatkala dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka mengatakan cukup apa yang kami dapati ayah-ayah kami. Jadi cukup ajaran ayah kami, sudah cukup nenek moyang kami. Tidak ingin merubah ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadikan Abu Thalib tidak mau masuk Islam, karena tidak ingin keluar dari adat nenek moyang. Padahal dia telah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu aw hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh saya telah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik.
Kalau bukan karena takut dicela, kalau bukan karena takut dihina oleh masyarakat, kau akan dapati aku akan terima agamanya Muhammad. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Talib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Abu Jahal mengatakan, satu kalimat saja sudah cukup membuat Abu Talib tidak beriman. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib tidak bisa berkutik. Kenapa? Abu Jahal mengingatkan tentang tradisi. Seakan-akan dia berkata, kau ingin keluar dari tradisi nenek moyangmu? Abu Talib tidak mampu keluar dari tradisi nenek moyangnya. Membuat dia akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Dan ini bahaya seperti ini. Sebagian orang tahu itu tradisi syirik, tetap aja dijalankan. Kenapa? Tradisi nenek moyang. Tidak mau ditinggalkan. Dia tahu tradisi ini salah, dan meninggalkan tradisi sangat susah. Bahkan umat Islam terjebak dengan tradisi. Saya bayangkan ya. Contoh di tanah air kita, di sebagian daerah tersebut, mungkin Anda tahu tapi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi daerah tersebut dikenal banyak ulama muncul dari daerah tersebut. Tetapi sampai sekarang masih ada tradisi kalau nikah yang bayar mahar perempuan. Ini tradisi menyelisih Islam atau tidak? Tapi mereka tidak bisa rubah karena tradisi sangat kuat, berat. Keluar dari tradisi itu bukan perkara yang susah, bukan perkara yang ringan, kecuali orang yang punya jiwa yang besar. Padahal dari kota tersebut banyak ulama yang muncul, ulama-ulama top. Tetapi sampai sekarang tidak bisa mereka tinggalkan tradisi itu, bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Tradisi. Ada satu daerah, satu pulau, banyak orang hafal Quran dari pulau tersebut. Banyak imam-imam berasal dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang tradisi masih berjalan. Kalau ingin menikah, maka laki-laki culik itu sang wanita, dibawa pergi. Nanti kemudian disambut untuk dinikahi. Kan enggak boleh seperti ini. Cewek dibawa pergi, entah pergi terus ngapain aja, kan khalwat, enggak boleh. Tapi tradisi itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dari orang-orang Islam sendiri. Padahal tempat tersebut banyak orang hafiz-hafiz apa? Quran. Kenapa? Itu tradisi, tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya, tradisi itu perkara yang sangat, kata Ibnu Qayyim menjelaskan, ini perkara yang sangat membuat orang terhalang dari hidayah. Lihat Abu Talib tidak bisa dapat hidayah gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Oleh karenanya di antara julukan yang paling sering diberikan kepada Nabi adalah Sabi. Sabi itu artinya orang yang keluar dari tradisi. Inilah yang membuat Al-Walid ibn Al-Mughirah akhirnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Al-Walid ibn Al-Mughirah sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Walid ibn Al-Mughirah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahadu ru'asa'i Quraisy la'anahullah, salah seorang dari pemimpin besar orang Quraisy. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa dia mati dalam kondisi musyrik dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas bercerita, dakhala Al-Walid ibn Al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah. Fasa'alahu anil Qur'an. Suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya tentang Al-Qur'an. Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisyin. Tatkala Abu Bakar membacakan Al-Quran kepada Al-Walid bin Mughirah, maka Al-Walid bin Mughirah ini pun keluar bertemu dengan orang-orang Quraisy, dengan kaumnya. Kemudian dia berkata, ya ajaban lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah, fa wallahi ma huwa bi syi'rin wala bi sahrin wala bi hadi minal junun. Kata dia, sungguh indah ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan tersebut, lantunan-lantunan tersebut itu Al-Quran, bukanlah perkataan orang gila, bukanlah syair, bukanlah sihir. Karena Walid bin Mughirah pintar, dia tahu ini bukan perkataan sihir, bukan perkataan orang gila, ya, dan juga bukan perkataan penyair. Wa inna qaulahu lamin kalamillah, dan sungguhnya perkataan itu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala dalam riwayat yang lain mengatakan la halawah wa fiha la talawah, bahwasanya dalam Al-Qur'an yang saya dengar tersebut ada keindahan, ada rasa manis yang saya rasakan waktu saya mendengar lantunan Al-Qur'an tersebut. Maka pembicaraan dia ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, gawat ini. Al-Walid bin Mughirah kalau masuk Islam, orang Quraisy semua masuk apa? Islam. Gawat. Dia enggak boleh masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata, ya, jadi orang-orang Quraisy pada mengeluh. Mereka berkata, wallahi, ya, la in saba al-Walid la tasbu Quraisyun. Seandainya
Al-Walid keluar dari tradisi nenek moyangnya. Mereka mengatakan orang yang masuk Islam namanya sobe, yaitu orang keluar dari tradisi. Kalau Walid masuk Islam, keluar dari tradisi nenek moyangnya, maka orang Quraisy seluruhnya akan masuk Islam. Maka Abu Jahal berkata, ya, ana wallahi akfikum sya'nahu. Itu urusan saya. Walid, biarkan itu urusan saya. Maka Abu Jahal pun pergi menuju Walid bin Mughirah. Tatkala dia bertemu dengan Walid bin Mughirah, dia berkata, alam tara ila qaumika qad jama'u laka shadaqah. Wahai Walid, tidakkah kau lihat kaum orang-orang Quraisy sedang mengumpulkan sedekah buat kamu? Maka Walid berkata, alastu aktsarahum malan wa walada? Bukankah saya orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya? Ngapain mereka ngumpulin sedekah buat saya? Ini Abu Jahal hanya bohong saja. Maka Abu Jahal berkata, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibni Abi Quhafa litusiba min ta'amihi. Mereka bilang kau itu datang bertemu dengan Abu Bakar karena ingin makan di tempatnya, maka kau dengar Al-Quran. Makanya mereka kasihan sama kamu, maka mereka kumpulkan sedekah untuk berikan kepadamu. Ini hanya dongengan siapa? Abu Jahal, dia bohong. Jadi kata orang-orang Quraisy mengatakan kau tadi dengar Al-Quran di rumah Abu Bakar karena kau ingin makan di tempat dia, makanya mereka kasihan, mereka ingin kumpulin sedekah buat kamu. Maka Walid berkata, aqad tahaddatsa bihi ashirati? Apakah orang-orang Quraisy sudah bercerita seperti itu, menuduhku seperti itu? Fala wallahi la aqrabu ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah. Kata dia, demi Allah saya tidak akan dekat lagi kepada Abu Bakar, dan saya tidak akan lagi dekat kepada Umar, dan saya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qauluhu illa sihrun yu'thar. Adapun yang saya dengar itu yang indah itu hanyalah sihir yang dipelajari, diwarisi dari orang-orang sebelumnya. Ini akhirnya dia berfikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Thumma qutila thumma nazar, thumma abasa wa basar. Ya, akhirnya apa? Walid bin Mughirah akhirnya berfikir, apa yang harus saya katakan tentang perkataan Muhammad? Kalau saya bilang itu syair, maka bukan syair. Kalau saya bilang itu perkataan orang gila, maka bukan perkataan orang gila. Maka dia berfikir. Thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wastakbar. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Kata Allah, sauslihi saqar. Kemudian dia berfikir, apa sih perkataan yang cocok untuk membantah Muhammad? Dia pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan itu adalah sihir. Kalau saya bilang itu syair, orang Arab tahu itu bukan syair. Kalau saya bilang perkataan orang gila, orang-orang Quraisy tahu itu bukan perkataan orang gila. Supaya benar saya bilang aja itu sihir. Akhirnya kata Allah, dan saya katakan in hadza illa qaulul bashar, ini bukan perkataan Allah tapi perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, saya akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka saqar. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Tadinya dia sudah mau masuk Islam, namun karena tidak ingin dicela, tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi, akhirnya tidak mau masuk Islam. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu ayyakum, ya, hal yang sangat berat yang membuat seorang terhalangi dari hidayah, di antaranya berpegang teguh dengan tradisi. Makanya saya ingatkan, ada timbul sekarang istilah Islam Nusantara. Ada istilah timbul Islam Nusantara. Kita maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau maksudnya Islam Nusantara, artinya kita mempertahankan tradisi. Kalau ada ajaran Muhammad, kita harus filter dengan ajaran Islam Nusantara, maka ini berbahaya, tidak benar seperti ini. Justru Islam itu datang sejak zaman Nabi Muhammad untuk merubah tradisi. Makanya orang-orang Quraisy tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka tetap mempertahankan kesyirikan, mereka tetap mempertahankan kebiasaan mereka karena Muhammad datang untuk merubah tradisi. Seharusnya itu berlaku sampai hari kiamat. Justru kita tradisi di Nusantara ini harus difilter dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya ajaran Muhammad kita filter dengan tradisi apa? Arab, sehingga timbullah perkataan, nah, kalau jilbab ya pakai kebaya sudah cukup karena ini tradisi. Jangan ikut orang Arab. Jadi seakan-akan Islam itu apa? Arab, ya. Sehingga ajaran-ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha difilter dengan tradisi. Ini kebalak-balik. Harusnya tradisi difilter dengan Islam, ini sekarang Islam mau difilter dengan apa? Tradisi. Akhirnya nanti bahaya kalau ini berkembang. Orang bisa salah sangka, oh ini Nusantara. Sehingga nanti timbul acara-acara bid'ah atau ritual-ritual syirik yang dipertahankan. Kalau ada Islam yang melarang ditolak, oh enggak ini ritual, enggak bisa. Islam tidak boleh melarang ini karena ini sudah tradisi kami. Ini yang bahaya seperti itu. Mempertahankan Nusantara padahal banyak tradisi yang baik, enggak apa-apa. Tapi kalau tradisi yang salah harus dirubah. Jangan Islam yang ditolak untuk mempertahankan tradisi yang salah. Ikhwani fillah wa tifidin azanillahu alaikum, tadi kita sudah jelaskan tentang penghalang-penghalang hidayah. Adapun sebab-sebab untuk meraih hidayah maka sangat banyak, ya, tapi tidak akan kita bahas, ya. Ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya para ulama mengatakan sebab hidayah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kita sering berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Ini di antara sebab utama seorang dapat hidayah. Sampai wajib bagi kita setiap salat baca firman ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi masalah adalah hati kita tatkala kita membaca doa ini. Dan kita tahu bahwasanya kalau hati yang lalai tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Saking kita hafal Al-Fatihah dengan lancarnya, mau kita sambil mikir matematika bisa baca Al-Fatihah. Mau sambil mikir pekerjaan kantor kita bisa Al-Fatihah, tahu-tahu waladhdallin amin ya. Saking apa? Saking hafalnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak ada kehadiran hati, ini jadi masalah. Padahal tiap hari kita minta hidayah minimal sehari 17 kali. Nah, maksud saya nasihat kepada diri saya dan kepada hadirin dan hadirat, tatkala mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, serius dan konsentrasi dan menghadirkan hati. Bahwasanya kita benar-benar butuh hidayah. Kenapa? Makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya masih bengkok, luruskan ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus, pertahankan kelurusan saya ini ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus dan sudah istiqomah, tunjukkanlah saya pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Itu maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya ya Allah, kalau saya bengkok luruskan. Kalau saya sudah lurus ya Allah pertahankan. Kalau saya sudah lurus dan sudah saya pertahankan, ya Allah bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Masih banyak perkara baik-baik yang belum saya tahu dan belum saya kerjakan. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang paling penting agar mendapatkan apa? Hidayah, ya. Kemudian yang perkara kedua yang sangat penting adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran dengan berusaha memahami maknanya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita pahami maknanya. Bukan hanya sekedar ditilawah, dibaca-baca. Membaca Al-Quran dapat pahala. Tapi itu hanyalah sarana. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi orang-orang menjadikan, melantunkan Al-Quran itulah amalan Al-Quran. Padahal itu salah. Hasan Al-Basri ingin mengatakan itu kesalahan, mencukupkan mengamalkan Al-Quran dengan membacanya. Membaca Al-Quran dapat pahala, tapi itu sarana. Membaca dengan tajwid sarana untuk bisa mempelajari tafsirnya. Mempelajari tafsirnya adalah sarana untuk mengamalkannya. Maka seorang jangan berhenti hanya pada membacanya, tapi berusaha untuk memahami terjemahannya. Ya akhi, ini firman Allah. Allah berusaha menyampaikan kebaikan kepada Anda dengan firman-firmannya. Nah, kenapa Anda tidak ingin tahu maksudnya Allah ini apa sih? Anda sedang berusaha ingin tahu apa maksud Tuhan saya menyampaikan ini. Ini pintu hidayah yang sangat besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada, memberi hidayah kepada yang terbaik. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang apa? Yang beriman. Maka kita berusaha, ada sisihkan waktu berusaha belajar tafsir. Oh, maksudnya ayat ini begini. Maksudnya meskipun satu hari satu ayat enggak apa-apa. Tapi itulah kita sedang mencari hidayah. Jadi bukan cuma dibaca-baca, tujuannya yang penting targetnya satu juz, tapi tidak kita berusaha pahami apa? Maknanya, ya. Saya sering sampaikan ya ikhwan, orang baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah. Antara orang baca Al-Fatihah yang tidak tahu artinya dengan orang yang baca Al-Fatihah tahu artinya, ini sudah berbeda dalam kekhusyuan salat. Yang tahu artinya lebih khusyuk daripada yang tidak tahu artinya, sudah pasti. Orang yang tahu arti Al-Fatihah dengan yang baca tafsirnya sedikit, lebih khusyuk yang baca tafsirnya. Dia ngerti. Alhamdulillah alamin, dia ngerti maksudnya apa, terjemahannya apa, maksudnya apa. Lebih khusyuk lagi dia. Dan orang yang baca tafsir Al-Fatihah dengan tafsiran yang panjang lebar, lebih khusyuk lagi daripada orang baca Al-Fatihah dengan tafsiran yang ringkas. Ya, oleh karenanya semakin perdalam makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, maka semakin kita dapat hidayah, ya. Di antaranya adalah belajar berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ikuti pengajian. Ini semua sebab-sebab untuk meraih hidayah. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Semoga kita tetap dipertahankan dalam hidayah sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk orang yang tidak mendapat hidayah, orang yang rajin ibadah dan sudah kenal sunnah tapi masih selalu pelit sifatnya? Jadi orang ini ya, hidayah kan banyak. Ada hidayah dermawan, ada hidayah ini ya. Dia mungkin dibukakan pintu-pintu hidayah, rajin sholat, tapi pintu hidayah dermawan tertutup, masih pelit. Ya, makanya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Saya katakan tadi, apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Artinya di antaranya, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Sehingga orang yang jadi pelit menjadi apa? Jadi dermawan, ya. Orang yang
tidak peduli, cuek sama kaum muslimin, jadi peduli sama kaum muslimin. Orang yang tadinya sombong menjadi tawadhu, ya. Banyak perkara hidayah yang mungkin belum kita tahu dan belum kita amalkan. Jadi maksud saya, orang seperti ini diberikan hidayah dari sebagian sisi, tapi ada sebagian yang belum dia dibukakan pintu apa? Hidayahnya. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang soleh yang menjadi kafir. Apakah ada yang salah dengan ibadah yang dilakukannya? Saya rasa tidak benar pernyataan ini, bahwasanya banyak orang soleh menjadi kafir. Saya rasa tidak benar, ya. Ya, tidak benar, ya. Ya, kita lihat Islam ini luar biasa, ya, berkembang di mana-mana. Di negara-negara kafir banyak sekali. Islamisasi ini banyak sekali. Kenapa? Banyak orang-orang barat yang mereka berusaha mengenal Islam dengan mereka tidak diikat dengan tradisi tertentu. Sehingga mudah untuk mengenal kebenaran. Beda dengan orang sudah terikat dengan tradisi, dia ingin keluar dari tradisi, susah. Orang-orang barat yang hidup kota-kota besar yang cuek, bebek, cuek dengan apa dia, tatkala dia mencari kebenaran, benar-benar cari, dia dapat hidayah dan banyak orang masuk Islam. Orang masuk Islam di Amerika banyak, orang masuk Islam di Inggris banyak, orang masuk Islam di Amsterdam banyak, orang masuk Islam di Melbourne, di Australia juga banyak, ya banyak. Ya. Jadi, adapun perkataan fenomena banyak orang soleh jadi kafir, saya rasa saya hampir tidak pernah dengar, ya. Ada orang soleh murtad, hampir tidak dengar. Kalau orang miskin murtad, iya banyak. Mungkin dikasih Indomie kemudian murtad, mungkin, ya. Ya karena nggak ngerti, nggak punya agama, nggak ngerti, itu banyak. Tapi kalau orang soleh, ustadz, murtad hampir nggak ada. Tapi ente coba lihat, betapa banyak bekas pendeta, banyak atau tidak? Banyak. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Ibnu Daqiq Al-Id dalam syarah hadis apa, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang dari kalian akan mengamalkan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga dekat, namun di akhir hayatnya dia beramal keburukan sehingga akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat, masuk neraka. Dan sebaliknya, sebagian kalian beramal dengan amalan keburukan sampai jarak dia dengan neraka sangat dekat, namun di akhir hayat dia beramal dengan amalan kebajikan, maka dia pun masuk surga. Kata dia, kenyataannya bekas penjahat lebih banyak daripada bekas orang soleh. Hampir-hampir kita jarang dengar, hampir-hampir saya nggak pernah dengar, oh ini dulu orangnya rajin sholat, sekarang jadi tukang mabuk, jarang-jarang seperti ini. Tapi kalau dengar, ini tukang mabuk, sadar, sekarang ngaji, ini tukang penjudi, sadar, ini lebih banyak. Bukan berarti nggak ada orang ke masjid kemudian nakal, ada, tapi sedikit. Lebih banyak bekas penjahat daripada bekas ustadz, itu tidak. Lebih banyak bekas ustadz, lebih banyak bekas pendeta daripada bekas apa? Ustadz. Kenyataannya bahwasanya orang kalau dia soleh, kebanyakannya dijaga oleh Allah. Nah, kata para ulama, kalau ada orang soleh yang kemudian di akhir hayatnya berubah menjadi tidak soleh, itu berarti ada sesuatu dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang dari kalian akan melakukan amalan soleh menurut yang dilihat oleh manusia. Ternyata dalam hatinya ada penyakit. Maka di akhir hayatnya dia akan melakukan amal keburukan. Mungkin dia ria, mungkin dia sombong dalam hatinya. Jadi kata para ulama, tidak mungkin ada orang soleh tiba-tiba jadi buruk kecuali ada penyakit di hatinya yang kita tidak bisa lihat. Tapi Allah Maha tahu. Entah dia sombong, entah dia entah dia ujub, entah dia ria. Inilah yang buat dia akhirnya di ujung-ujungnya apa? Akhirnya tadi berubah. Tapi kalau dia ikhlas tulus, insya Allah enggak. Saya ingin bertanya tentang cara istikharah, khususnya istikharah terhadap pasangan. Sebenarnya istikharah itu dalam segala hal, bukan cuma cari pasangan saja, ya. Namun kebanyakan orang kalau mau istikharah, kalau mau cari pasangan saja, ya. Karena memang itu penting sekali untuk istikharah, ya. Karena kalau salah pasangan bahaya, ya. Apakah salat istikharah harus dilakukan pada malam hari sepertiga malam? Tidak harus. Istikharah kapan saja. Kapan saja Anda boleh apa? Istikharah. Bahkan ini termasuk salat dzawatul asbab. Bahkan dalam waktu terlarang, seandainya ada perkara yang Anda tidak bisa melakukannya kecuali di waktu terlarang, maka tidak mengapa Anda istikharah di waktu terlarang. Contohnya, ada orang misalnya jual rumah. Kata dia, fulan mau beli rumah saya atau tidak? Saya kasih waktu Anda sampai jam sebelum maghrib. Sementara dia tawarkan waktu jam 4:30. Kalau Anda enggak kasih jawaban maghrib, saya akan tawarkan kepada orang lain. Ya. Kita gimana? Kita perlu istikharah padahal waktu terlarang salat. Tapi tidak mengapa, kita akan enggak ada waktu lain lagi. Seandainya dia katakan, besok saya kasih waktu sampai besok, ya jangan istikharah waktu itu. Istikharah nanti saja pada maghrib di waktu tidak terlarang. Karena waktu setelah asar adalah waktu terlarang. Namun kalau tidak ada pilihan kecuali ba'da asar, ya sudah kita istikharah. Kenapa? Sudah itu waktunya saat itu. Meskipun waktu terlarang. Jadi maksud saya, istikharah kapan saja bisa selama bukan waktu terlarang, kecuali dalam kondisi kepepet, maka kita boleh istikharah meskipun di waktu terlarang, ya.
Misalnya kalau ada si fulan apa namanya ada orang telepon katanya, Ustaz Firanda ya, ini saya dari Indonesia. Ustaz di mana? Di Madinah ya. Ustaz saya punya adik perempuan, cantik, kaya. Ustaz mau atau tidak? Kalau Ustaz tidak mau, saya kasih 5 menit, saya akan tawarkan kepada Ustaz yang lain. Istikharah atau tidak? Mungkin tidak usah. Nggak, ini contoh aja, bercanda aja. Maksud saya, terkadang waktu untuk istikharah kepepet, maka tidak apa-apa. Jadi tidak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Nah, kalau Anda ingin menunda sepertiga malam terakhir, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Istikharah kapan saja boleh. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Boleh berdoa dengan Indonesia, tapi paling bagus kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Doa tersebut dalam hadis-hadis ada. Antum baca, setelah itu tidak apa-apa, antum minta dengan bahasa Indonesia. Lebih ampuh ya, karena itu Nabi yang suruh kita baca doa tersebut. Kalau tidak apa-apa, antum tidak hafal, setelah sholat assalamualaikum, antum pegang itu teksnya, antum baca, nggak jadi masalah. Ya, ada yang mengatakan dibaca dalam sholat, ada yang mengatakan boleh dibaca setelah apa? Sholat. Setelah sholat 2 rakaat, antum baca doa tersebut. Ya, kalau antum tidak hafal, antum silakan baca teksnya, teks Arabnya sambil antum berusaha pahami maknanya. Apakah sholat hajat itu sahih? Sholat hajat itu hadisnya lemah, tetapi kalau seorang punya permasalahan silakan dia salat. Ya, adapun salat hajat maksudnya ada doa khusus bagi salat hajat. Hadis yang menyebutkan doa khusus tentang salat hajat itu hadisnya lemah. Tapi dalam hadis disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Rasulullah sallallahu kalau ada permasalahan dia segera salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong Anda. Jadi dalil kalau ada permasalahan, jangan lupa untuk pertama kali kita mengadu kepada siapa? Kepada Allah dengan salat. Bagaimana kita mengetahui kalau Allah sudah memberi kita hidayah? Sekarang Allah sudah kasih kita hidayah, alhamdulillah. Tapi kita tugasnya mempertahankan hidayah tersebut, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu begini penghujung kita. Sekarang kita tahu, alhamdulillah kita Islam, kita ikut pengajian ya. Kita datang dari jauh-jauh ya untuk dengar pengajian. Ini semua hidayah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita kecuali Allah hati kita, sehingga kita berkorban waktu, harusnya jalan-jalan, harusnya bersenang-senang, kita malah datang pengajian. Ini hidayah. Tapi tugas kita mempertahankan hidayah tersebut. Anak dan istri Nabi Nuh meninggal dalam kondisi kafir. Bagaimana pertanggungjawaban Nabi Nuh sebagai seorang ayah terhadap anak istrinya? Ya kan dia sudah berusaha. Kecuali Nabi Nuh cuekin istrinya, dakwain orang saja, istrinya tidak didakwain, ini masalah. Tapi kalau Nabi Nuh sudah dakwai istrinya, dakwai anaknya, maka dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar dari kemampuan seorang hamba. Tapi kalau dia sudah berusaha mengajarkan, hidayah di tangan Allah, maka dia tidak ada tanggung jawab lagi. Ustaz, saya ketika hamil malas ibadahnya dan tidak membaca Al-Quran. Sekarang anak saya sudah 16 tahun, sulit disuruh baca Al-Quran. Walau sudah masuk pondok. Apakah ini tanda taubat saya belum diterima? Padahal sudah saya contohkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya insyaAllah kalau kita sudah bertobat pasti diterima. Kalau kita punya salah kita pasti, dan bertobat dengan tobat yang benar, pasti diterima oleh Allah. Anggap saja itu adalah ujian dari Allah. Ujian untuk mendakwahi anak kita, untuk mendidik anak kita ya. Ada orang soleh, anaknya nakal, ada. Ya, contohnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Gampangannya. Ya, ada ya seperti itu ya. Ya ada orang soleh, istrinya kurang ajar. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Contohnya Nabi Lut, istrinya kafir ya. Itu ujian ya. Jadi kita tetap bertobat kepada Allah, tapi kita tidak putus asa ya. Jangan kita bilang waduh percuma saya tidak akan, karena tobat saya tidak diterima, anak saya tidak bakalan baik. Oh enggak, kita tetap mendoain anak kita. Tetap mendoain anak kita. Ustaz, apakah orang-orang yang belum mengenal sunnah tapi muslim itu belum dapat hidayah? Tadi saya jelaskan bahwasanya hidayah bertingkat-tingkat. Mereka sudah dapat hidayah yang sangat luar biasa. Itu hidayah apa? Islam. Itu hidayah yang sangat luar biasa. Tapi ada hidayah yang lebih spesifik lagi. Yang lebih indah lagi itu hidayah apa? Islam di atas apa? Sunnah ya. Tapi tatkala mereka Islam, maka mereka saudara kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka saudara kita. Kita ramah kepada mereka. Mereka punya hak sebagai seorang muslim, tapi kita ingin, karena kita ingin mereka lebih mengenal lagi sunnah Nabi. Karena Islam itu dibangun di atas Al-Quran dan apa? Sunnah ya. Nah, maksud saya mereka dapat hidayah, tapi kita ingin mereka dapat hidayah yang lebih lagi. Saya ingatkan kembali, ihdinas siratal mustaqim tadi ini artinya apa? Ya Allah, kalau saya menyimpang, luruskanlah apa? Saya. Kalau saya sudah lurus, tetapkanlah saya di atas kelurusan tersebut. Dan kalau saya sudah lurus dan sudah istiqamah, maka bukakanlah bagi saya pintu-pintu hidayah yang lain. Saya punya anak disekolahkan di sekolah Islam atau pesantren, tapi kenapa sifat anak saya masih jauh dari akhlak yang baik? Apa yang bisa saya lakukan selain berdoa? Berusaha, berdoa dan berusaha. Anak kalau kita letakkan atau kita
letakkan di pesantren bukan berarti kita sudah terlepas tanggung jawab, tidak. Justru kita bersyukur ada pesantren yang mau membantu pendidikan anak kita. Nah, kita harus tengok, harus telepon, harus kasih motivasi, tanya kepada gurunya, ya, Pak Guru gimana perkembangan anak saya? Kalau bisa bikin grup wali murid dengan gurunya sehingga gurunya bisa kasih informasi tentang perkembangan anaknya. Demikian, bukan kita lepas gitu saja, tahun depan baru ketemu lagi. Ya repot seperti itu. Anak-anak bilang ayah saya kurang ajar, saya dibuang di sini. Jadi tembok ya, enggak, jangan begitu. Ente datang, telepon. Kalau ente enggak bisa datang, enggak punya uang, telepon. Gimana kabar? Nak, gimana hafalanmu? Coba Abi dengar. Ya, berarti perhatian. Oh, Masya Allah dipuji. Berarti anak itu kan antum dulu waktu kecil seperti apa sih? Kalau enggak ketemu sama orang tua seminggu kan gimana rasanya? Orang tua saya kurang ajar. Apalagi sebulan enggak ketemu. Sudah enggak pernah ketemu, enggak pernah dikasih duit lagi. Kan gimana? Anak merasa dibuang. Dibuangnya di pondok. Ya. Meskipun di pondok sama, dibuang juga ya. Jadi, tatkala kita letakkan anak kita di sekolah Islam, kita berterima kasih ada sekolah seperti itu. Kita keluarkan biaya. Tapi bukan berarti, nih pondok, nih saya sudah kasih duit ya, ini urusan kamu ya. Bukan begitu. Tetap kita bertanggung jawab terhadap anak ini. Maka kita harus cek, telepon, kunjungi, tanya perkembangan dia terhadap ustadznya, kepada wali muridnya. Itu namanya orang tua yang berusaha. Tapi sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mu'allaf baru mengenal Islam 3 tahun ini dan langsung ikut sunnah. Suami saya Islam KTP. Sehingga banyak pertentangan di antara kami. Bagaimana caranya mempertahankan hidayah? Karena mendapat hidayah itu susahnya bukan main. Dan subhanallah banyak. Saya kemarin ke Bali, banyak orang-orang begitu kenal Islam langsung Islamnya yang nyunnah, banyak. Dan di Eropa juga banyak seperti itu. Orang-orang baru kenal Islam langsung kenalnya apa? Islam yang sunnah. Karena memang di sana ya kebetulan yang mereka kenal orang-orang apa yang sunnah. Dan sangat mudah mereka mengenal misalnya dakwah sunnah karena logis, pakai dalil. Itu yang mereka cari, pakai dalil, ada buktinya. Dalil bukan hanya asal ngomong, katanya-katanya itu tidak logis. Yang logis itu ada dalilnya. Allah mengatakan demikian, Rasulullah SAW demikian. Sehingga banyak orang-orang seperti tadi, ibu ini Masya Allah, begitu kenal Islam langsung kenal apa? Dengan apa? Kenal sunnah. Alhamdulillah. Suaminya mungkin sudah Islam sejak lama, jadi masalah. Dulu waktu Islamnya bukan Islam yang sunnah. Ya jangan langsung apa? Jadi sabar, pelan-pelan dakwahi suami. Jadi jadikanlah suami sebagai lahan dakwah. Alhamdulillah suami ibu sudah mendapatkan hidayah luar biasa. Dia muslim. Tinggal diarahkan. Pak Ustadz, maaf, saya ingin tanya, bagaimana dengan orang yang selain Islam, non-muslim? Orangnya baik, sedekahnya banyak, taat sama agamanya, sesuai keyakinannya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kalau dia di akhirat? Jadi di akhirat neraka jahanam ya. Jadi ada orang, dua model orang yang kafir. Orang yang kafir yang dia sama sekali tidak pernah dengar tentang Islam, atau dia mendengar Islam dengan pendengaran yang buruk sehingga dia tidak masuk Islam. Maka orang ini mungkin dapat uzur karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus apa? Rasul, atau orang yang menjalankan fungsi rasul seperti dai, seperti buku, ini menjalankan fungsi rasul. Datang risalah Islam kepada dia. Kita contohnya 100 tahun lalu masih banyak saudara-saudara orang-orang yang di pedalaman suku Asmat, pedalaman mungkin aborigin dan macam-macamnya. Mereka tidak pernah dengar tentang Islam. Apakah mereka pasti kalau mati masuk neraka jahanam? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak akan mengadab kecuali kalau sampai diutus apa? Rasul atau orang yang menjalankan fungsi Rasul. Ada orang tidak pernah kenal Islam, tahu-tahu ada orang Islam datang ke kampung tersebut. Tapi orang Islam ini suka minum bir, suka bohong, suka zina. Ya dia enggak, orang Islam kayak gini dia enggak mau masuk Islam. Dan ini dia dapat uzur karena dia pikiran dia orang Islam kayak begini modelnya. Nah, bagaimana nasib dia di akhirat? Nasib dia di akhirat Allah akan uji dia dengan cara pengujian yang Allah kehendaki. Tapi di dunia kita bilang dia KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam karena status dia kafir. Tapi bagaimana di akhirat kita enggak tahu. Ya beda lagi, ada orang mungkin dia pendeta. Dia baik, sedekah, tapi dia tahu tentang Islam. Dia baca Al-Qur'an, dia bisa bahasa Arab, dia tahu Al-Qur'an, dia mengerti, dia dengar tentang Islam, dia tahu orang Islam baik tapi tidak mau masuk Islam. Orang ini bagaimana? Kita bilang orang ini tidak dapat uzur meskipun dia baik. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, dan dia suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Kenapa? Dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa, tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka jahanam.
Gampangannya begini. Sekarang kalau secara ini hanya sekedar analogi. Kalau ada kita sebagai bapak, anak kita ini lahir dari rahim istri kita. Kita yang biasa sejak kecil, kita yang setengah mati cari nafkah untuk membiayain dia, untuk kasih makan dia. Kemudian sudah besar kita sekolahkan dia. Kebutuhannya kita penuhi semuanya. Kita bawa jalan-jalan, kita bawa semua. Kemudian kita kuliahkan. Kita kuliahkan, waktu kuliah kita kasih uang begitu banyak, ongkos masuknya semua. Setelah dia lulus jadi sarjana, dapat kerja, punya penghasilan, tahu-tahu dia berbakti sama bapak yang lain. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar anak saya. Ya. Tahu-tahu dia lupakan kita, dia berbakti kepada bapak yang lain. Atau dia menganggap bapaknya ada dua. Nah, saya punya bapak dua. Kita nggak suka. Kamu yang saya pelihara sejak kecil saya, bukan orang lain. Kamu dari hasil air mani saya, kenapa kau berbakti sama bapak yang lain? Gambarnya kira-kira demikian. Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu, rezeki, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia beribadah kepada makhluk. Ini enggak benar seperti ini. Dia beribadah kepada makhluk, tidak beribadah kepada pencipta alam semesta. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Kenapa dia melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya Ustaz, saya setuju hidayah harus dicari. Apa kita bisa menemukan hidayah di tempat yang kotor, diskotik, tempat pelacuran? Wah, salah cari hidayah gini. Itu namanya cari masalah. Gimana cari hidayah di tempat pelacuran? Walau selama ini kita tidak pernah ke sana. Oh, jangan. Hidayahnya bisa hilang seluruhnya kalau ke sana. Tidak boleh. Kita harus menjauhi tempat apa? Maksiat. Kalau Anda di sana mungkin niat dakwah lain cerita, Anda ingin memberi petunjuk kepada mereka. Tapi kalau Anda cari hidayah di sana salah. Makanya Umar bin Khattab waktu baca Taurat kalau enggak salah Rasulullah SAW marah. Kenapa? Jangan cari hidayah di situ. Kalau Anda baca Taurat dan Injil, Al-Qur'an sudah cukup, tidak perlu cari hidayah di tempat lain. Tapi kalau Anda baca untuk membantah mereka, untuk menjelaskan bahwasanya ada nilai tauhid, enggak apa-apa untuk menunjukkan, membukakan hati-hati orang-orang non-muslim. Tapi kalau mencari hidayah di kitab suci lain enggak boleh. Karena Al-Qur'an sudah apa? Ada. Apalagi carinya di kitab mujarobat yang ngawur seperti ini. Anda cari hidayah di tempat pelacuran yang gawat seperti itu. Dapatnya nanti di sana ada nona hidayah ya, bukan Mbak Hidayah, repot. Apakah hidayah itu bisa bertahan tanpa diusahakan atau malah bisa pergi dari seorang atau bersifat sementara atau permanen? Wah, hidayah intinya kita hidayah bertingkat-tingkat. Ada hidayah Islam, setelah hidayah Islam ada hidayah sunnah, ada hidayah yang lainnya. Kita berusaha mencarinya, berdoa kepada Allah. Kalau sudah ada kita dapatkan, kita berusaha menjaganya. Nabi SAW di antara doa yang paling sering beliau baca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Jadi kalau kita pun bersalah segera bertobat agar hidayah kembali. Ada orang seperti itu. Tadinya dia rajin salat malam, tahu-tahu ini hidayah dapat bisa salat malam. Tahu-tahu dia sibuk dengan dunia tidak pernah salat malam lagi. Maka hidayah salat malam telah pergi darinya. Maka dia harus kembalikan. Saya dulu salat malam kok. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata, "Ni'mal abdu fulan." Hamba yang terbaik si fulan. Kalau dia tidak tinggalkan salat malam, berarti dia dulu pernah salat apa? Malam. Maksud saya banyak ada orang hidayah dia suka bersedekah, tahu-tahu dia jadi pelit. Berarti ada hidayah yang lepas dari dia. Maka dia berusaha kembalikan lagi, bertobat kepada Allah dan dia kembalikan lagi hidayah tersebut, kemudian dia pertahankan. Dan demikianlah manusia, sering salah, sering lalai, sering lupa, dan segera kalau dia lupa atau salah atau lalai maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pertanyaan, ya Ustaz, mohon nasihat para suami yang sering ngobrol dengan intens dan bahkan mesra dengan wanita lain selain istri dengan dalih berdakwah. Tolong katakan kepada mereka bahwa hal itu menyakiti para istri. Wah. Saya sudah sampaikan ya. Hati-hati, hati ini sangat lemah ya ikhwan ya. Hati ini sangat lemah ya. Saya tahu sebagai lelaki hati saya pun sangat lemah. Antum juga jangan sok apa. Kalau Nabi Yusuf saja takut ya, Nabi Yusuf yang berdoa. Ya, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada ngeladeni wanita-wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan gangguan mereka, rayuan mereka dariku, asbu ilaihinna. Saya akan condong kepada mereka. Dan saya akan bermaksiat, wa akun minal jahilin. Dan saya akan termasuk orang yang jahil melakukan maksiat. Ini Nabi Yusuf alaihissalam minta di penjara. Tidak kuat dengan melayani apa godaan para wanita. Makanya waktu digoda dia kabur, lari, takut. Ente kemudian apa? Pede. Ya, Anda tidak melarang Anda berdakwah kepada
para wanita. Enggak jadi masalah, tapi hati-hati. Dakwah dengan bahasa yang tegas, bahasa yang maksudnya bahasa yang wajar, bukan cikekein itu bahaya. Kalau ente bilang ngesem-ngesem kemudian hehehe sama akhwat bahaya. Itu akhwat langsung bayangkan gigi ente lagi benar. Apa setan hadir. Ya, la yakhluwana ar-rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan wanita kecuali setan hadir. Entah ente berdua, kalau secara fisik itu lebih berbahaya. Tapi berdua-dua ini bisa lain, dengan telepon ini bisa berdua-duaan ini. Bisa dengan apa? WhatsApp, dengan ini berdua-duaan. Jadi dan itu terjadi, hati-hati ikhwan. Ya, antum memang imannya oke lah, tapi jangan terlalu pede. Dan istri antum tadi sakit hati. Kalau enggak ente berdua sama istri ini ada akhwat, ayo kita dakwai bareng-bareng gitu. Ya, kan kalau ada istri ente enggak berani. Hehehe kan enggak berani. Jadi saya sebagian orang seperti sebagian ada teman ya, kalau ada akhwat yang telepon dia kelaskan loudspeaker. Ya, ada teman saya dokter, kalau ada pasien perempuan yang telepon, dia keraskan loudspeaker supaya istrinya dengar. Pak dokter, ada istri saya loh. Oh ya Pak dokter, ganti berubah punya suaranya. Makanya ikhwan sangat hati-hati ya, perempuan sangat lemah. Demikian juga perempuan, jangan kita sudah punya suami juga jangan juga WhatsAppan sama laki-laki, kemudian ngobrol sama laki-laki, telepon sama laki-laki. Mungkin hati Anda bisa jaga, saya tidak bermaksud sama dia. Tapi laki-laki tadi kesemsem waktu Anda hihihi tadi. Ya, kemudian kirim apa? Emosional apa namanya? Gambar inilah gambar. Ya, laki-laki juga lemah. Sebagaimana perempuan lemah terhadap laki-laki, laki-laki juga lemah terhadap apa? Perempuan. Kata orang apa? Apa namanya? Banyak lelaki yang gagah perkasa, tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Hati-hati ya. Ini saya sudah sampaikan isi hati akhwat ini ya. Kata dia, tolong katakan kepada mereka bahwa hal itu menyakiti para istri ya. Demikian para hadirin dan hadirat, kajian kita pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.